Oke, ya. Jadi kita ke grammar yang keempat, yang sebaiknya ini kita kuasai, teman-teman, selain tenses, lalu simple sentence, complex sentence, lalu comparison and contrast statement. Nah, yang keempat ini ada active and passive voice. Nah, ini juga penting. Jadi untuk membuat tulisan kita itu lebih bervariasi, tulisan kita itu tidak kaku, jangan selalu menuliskan kalimat itu dengan menggunakan kalimat aktif. Kita variasikan dengan menggunakan kalimat pasif. Nanti untuk grammar-grammarnya akan kita bahas satu persatu juga, teman-teman. Nah, yang penting di sini ada 4 hal yang harus teman-teman kuasai untuk mendapatkan higher band di dalam grammar for writing dan juga speaking. Remember, tenses everyone, simple present, simple past, simple future, present continuous, present perfect, itu harus dikuasai dengan baik. Lalu yang kedua, simple sentence and complex sentence. Yang ketiga, comparison and contrast statement or degree of comparison. Dan yang keempat, ada active and passive voice. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah 4 kriteria penilaian di dalam writing. Masing-masing memiliki penilaian, memiliki apa ya? Memiliki 25% ya, teman-teman. Jadi semuanya totalnya adalah 100% gitu. Jadi nanti berapa skornya itu akan dipresentasekan, baru nanti akan ditotal. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, perbedaan antara writing task untuk academic IELTS dan general training. Nah, kalau untuk academic IELTS, itu bentuk-bentuk soalnya seperti ini. Wait. eh nah, kalau untuk academic, soalnya seperti ini. Hmm. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk writing task one. Untuk writing task one, kita akan diberikan bentuk soal seperti ini dan kita akan menjabarkan data-data yang ada di dalam gambar. Ini untuk academic. Kalau untuk GT, kita akan diminta untuk menuliskan surat. Nah, ini adalah contoh dari suratnya gitu. Jadi contoh dari soalnya. Oke, kita akan diberikan satu permasalahan dan akan ditujukan kepada siapa surat tersebut. Nah, jadi kita akan melihat surat ini ditujukan kepada siapa. Karena kepada siapa surat itu ditujukan itu akan menentukan jenis surat apa yang akan kita tuliskan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 jenis surat. Ada formal, informal, dan semi formal seperti itu. Nah, jadi ini perbedaan untuk writing task one dalam academic dan juga GT. Kalau untuk task two-nya itu sama everyone. Kita akan sama-sama menuliskan sebuah argumentative essay. Jadi kita akan diberikan satu topik dan kita akan diminta untuk menuliskan pendapat kita terkait topik tersebut. Nah, jadi seperti ini. Oke? Nah, oke. Nah, so that's it untuk contoh-contoh dari perbedaan antara writing task one dan juga writing task two dalam academic IELTS. Oke. Dan teman-teman, untuk persentase penilaiannya ya, writing task one itu persentase penilaiannya adalah 33%. Dan untuk writing task two itu persentase penilaiannya adalah 67%. Nah, jadi itu salah satu alasan teman-teman kenapa kita harus menuliskan writing task two dulu daripada writing task one. Walaupun sebenarnya tingkat kesulitan itu walaupun hanya 150 kata, menuliskan writing task one itu much harder daripada writing task two, especially for academic, teman-teman.
Karena di dalam writing task one untuk akademik, kita kan diberikan soal bergambar. Kita diberikan data-data berupa angka, berupa grafik. Dan kita diminta untuk menuliskan hanya dalam minimal 150 kata. Dan itu bukan hal yang mudah. Menjabarkan keseluruhan informasi yang ada di dalam data, di dalam gambar, dan hanya kita tuliskan dalam 150 kata, itu bukan hal yang mudah. It's hard, everyone. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisis, memilih apa yang harus kita tuliskan. Sehingga tulisan kita itu nggak nggak apa ya, nggak melebar luas, tetapi mengerucut. Seperti itu. Oke? Ya, jadi eh itu lebih sulit di dalam writing task one untuk akademik itu lebih sulit, teman-teman. Nah, selain lebih sulit, eh, persentase penilaiannya itu hanya 33%. Jauh berbeda dengan writing task two. Writing task two tingkat kesulitannya tidak sesulit writing task one. Karena di dalam writing task two kita beropini dan kita bebas ingin menuliskan apa saja, tidak ada batasan. Selama itu tetap sesuai dengan persyaratan penulisan dalam academic writing. Seperti itu. Dan persentasenya juga lebih tinggi yaitu 67%. Jadi kita maksimalkan dulu untuk mengerjakan writing task 2. Nah, nanti sisa waktunya bisa kita gunakan untuk menuliskan writing task 1. Karena kalau kita ngerjain writing task 1 terlebih dahulu, nanti waktunya akan habis, teman-teman. Karena writing task 1 itu kita harus menganalisis dan menganalisis itu wasting time. Nah, jadi caranya kita maksimalkan dulu writing task 2 baru writing task 1. Pahit-pahitnya, kalau kita tidak selesai mengerjakan writing task one, tetapi kita maksimal mengerjakan writing task two, tingginya nilai kita di writing task two itu bisa mengcover rendahnya nilai kita di writing task one. Seperti itu. Oke? Now, let's focus to discuss writing task one, everyone. Nah, writing task one. Miss Uh, izin nanya, yes. Miss, maaf sedikit aja, Miss. Berarti yang Mhm, tas one itu 1/3 nilainya, tas dua mhm. 2/3 gitu kali ya, Miss ya? Ya, Oke, ya. oke, oke. Oke. Makasih, Miss. Lanjut, Iya, Miss. kita lanjut ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan fokus ke part one. Ada 150 kata yang akan kita tuliskan dan di sini kata, bukan number. Jadi jangan menghitung angka sebagai kata, teman-teman. Angka yang teman-teman tuliskan itu nggak dihitung. Ya, jadi hanya kata. Jadi nanti ketika teman-teman menghitung, yang dihitung adalah kata. Meskipun itu the, an, itu sudah termasuk kata. Meskipun hanya preposition, in, of, at, itu sudah dalam bentuk kata. Ya, tetapi misalnya teman-teman menuliskan 7%, 8% dalam tulisan angka dan simbol, itu tidak termasuk, tidak dihitung. Oke. Nah, minimal 150. Maksimal sebenarnya tidak ada batasan, tetapi dianjurkan tidak lebih dari 200 kata. Idealnya teman-teman untuk writing task one itu idealnya adalah 150 hingga 180 kata. Itu batas ideal. Kalaupun terasa sulit untuk menuliskan dalam 150 sampai 180, it's okay. Yang terpenting tidak lebih dari 200 kata. Karena di sini akan dilihat juga kemampuan kita dalam menjabarkan data dalam jumlah kata yang sangat limit seperti itu. Gitu. Nah, di sini teman-teman, eh di sini Di sini berarti kalau bisa jangan pakai number. Harus pakai number, harus pakai number, tapi tergantung dari jenis soal. Ya, Mungkin harus pakai mungkin number Miss ya everyone. numbernya di itu kali Miss ya di misalnya 7 7 gitu ya 7% gitu ya. Hmm, Jangan 7% pakai simbol gimana Miss? Kayak gitu. Kalau saya sih menyarankan lebih baik tetap kita tuliskan dengan menggunakan angka Enggak. gitu. Oh Jadi baiklah. tetap 7%. Nanti kalau Oke. misalnya kita tuliskan dengan kata, nanti jumlah kata kita semakin banyak Oh iya ya everyone oke oke gitu. oke. Oke, Sementara makasih kan Miss. yang kita tuliskan itu kita harus benar-benar bisa menuliskan tidak lebih dari 200 kata. Nanti kalau setiap angka kita tuliskan dalam bentuk kata, nanti jumlah kata kita jadi semakin banyak gitu. Karena Apalagi ini kan teman-teman,
Mm-mm. akademik ya Miss ya. Kalau Iya, benar sekali. bahasa semua jadi malah kayak cerpen gitu kali Miss ya. Iya, Oke, benar Miss, makasih sekali. Miss. Ya, Makasih, karena makasih. kembali lagi ke pembahasan kita, teman-teman, di sini meskipun tidak tertulis di dalam kriteria penilaian, tetapi yang akan dilihat oleh penguji kita itu adalah kemampuan kita. Apakah kita mampu menuliskan data serumit itu, gambar secomplicated itu, tetapi hanya dalam 150 kata. Itu akan dilihat kemampuan kita dalam menganalisisnya. Jadi ada penilaian, teman-teman. Sebentar, saya share dulu. Oke. Nah, jadi ada band descriptors, ada public version, dan ada juga untuk examiner version. Nah, ini public version ini bisa teman-teman baca di modulnya ya untuk kriterianya sesuai dengan targetnya masing-masing gitu. Nah, jadi ketika kita menuliskan lebih dari 200 kata, banyak sekali teman-teman, justru itu hanya akan menjadi bumerang bagi kita. Pertama, akan terlihat bahwa kita tidak mampu menganalisis dengan baik. Kita tidak mampu memilah mana yang paling penting, seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman, semakin banyak kita menuliskan kata, akan lebih besar peluang kita mendapatkan penalti, gitu. Dalam lexical resource, teman-teman, ada satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lakukan, yaitu repetition, too much repetition gitu. Jadi untuk penggunaan kosakata-kosakata yang basic dan kita menggunakannya berulang, 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 kita untuk lexical resource-nya itu tidak bisa mendapatkan lebih dari 4 gitu. Jadi fokusnya adalah bukan seberapa banyak kita bisa menuliskan kata, tetapi fokusnya adalah seberapa mampu kita dalam menganalisis, dalam menuliskan analisis kita dalam jumlah kata yang dibatasi, seperti itu. Oke, jadi hati-hati. Nah, selanjutnya teman-teman, eh, ini yang saya sampaikan tadi ketika apa yang kita tuliskan lebih dari, kurang dari, less than 150, ya kita nggak bisa mendapatkan band lebih dari 5 untuk task achievement. Jadi harus hati-hati seperti itu. Oke, dan waktunya adalah 20 menit, teman-teman. 20 menit ini akan dibagi lagi. Jadi kita gunakan 5 menit, teman-teman. 5 menit awal itu untuk membuat seperti kerangka. Apa yang akan kita tuliskan, data apa yang akan kita ambil, itu sudah kita rencanakan di 5 menit awal. Sehingga nanti 15 menitnya itu akan kita gunakan untuk menuliskan esainya. Seperti itu. Oke, nah jadi 33% teman-teman untuk persentase penilaiannya. Lalu untuk jenis gambar dalam writing task 1 untuk academic ada 7, ada bar chart, line graph, table chart, pie chart, process diagram, map, and multiple graphs. Dan di sini em, kita langsung ke bar chart. Bentuk soalnya teman-teman seperti ini. The bar chart below shows numbers of seals, whales, and dolphins recorded in the Gourmet Straits from 2006 to 2008. Nah, di sini teman-teman, untuk Taswan itu enaknya di dalam writing Taswan, kita itu sudah dibatasi untuk tensisnya. Oke, ada kode waktu. Ada kode waktu di dalam soal writing task one for academic 2006 to 2018. Nah, ketika ada kode waktu seperti ini, teman-teman, berarti tensis yang harus kita gunakan itu harus sesuai. Nah, menurut teman-teman, ketika di dalam soal ada time signal seperti ini, maka tensis yang boleh kita gunakan itu tensis apa? What do you think? Dan ini nggak boleh salah, teman-teman. Kalau salah, nilai grammar kita sudah langsung penalti itu. Yes, betul sekali Kak Sas. Jadi tenses yang harus kita gunakan itu adalah simple past tense. Kita nggak boleh menggunakan future, kita tidak boleh menggunakan present, kita tidak boleh menggunakan present continuous, hanya simple past tense. Seperti itu. Dan ini soalnya teman-teman. Bayangkan untuk data secomplicated ini kita harus menuliskan dalam 150 kata. Dan ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Karena ketika kita bisa
menjabarkan keseluruhan informasi yang ada di dalam gambar dalam jumlah waktu, dalam jumlah kata yang sangat limit, itu justru akan menunjukkan level kita dalam menganalisis itu seperti apa. Oke. Nah, lalu untuk gambar yang kedua adalah line graph. Nah, line graph itu diagram garis seperti ini, teman-teman. Oke. Dan di sini ini adalah soalnya. The graph below shows the population for India and China since the year 2000 and predicts population growth until 2050. Nah, ini ada time signals-nya, everyone. Oke, menurut teman-teman, kalau kode waktunya seperti ini, maka tenses apa yang harus kita gunakan? Tenses apa, Future everyone? kan? Future, present future. Oke, kita lihat di sini ada since. Oh Oke, iya. Di since for itu adalah time apa tuh? signals untuk perfect tense, everybody. Jadi, yang harus Oke, kita oke. gunakan adalah perfect tense. Gitu, jangan salah, harus diperhatikan. Oke, Oke, oke. nah, Until Miss, kenapa Miss? Untilnya kan until ini future until Miss. ini ya berarti sejak tahun 2000 sampai 2050. Berarti di sini teman-teman kita bisa menggunakan present perfect tense dan juga present dan juga what is it future tense. Oke, oke. Oke. Siap, ya. Oke. Nah, ini saya tadi hampir lupa. Nah, di sini teman-teman ada summarize the information by selecting and reporting the main features. Di sini sudah dengan jelas dinyatakan di dalam soal bahwa kita harus merangkum dengan memilih yang penting seperti itu. Jadi kita tidak menuliskan semua data satu persatu, tetapi kita akan menuliskan data yang paling penting yang paling bisa mewakilkan keseluruhan informasi sehingga tidak tertinggal apa yang terjadi di tahun 2000, tidak tertinggal apa yang terjadi di tahun 2050 dan di antara 2000 sampai dengan tahun 2050. Gitu, itu sebabnya saya katakan tadi, kerjakan writing task one itu nanti setelah writing task two. Karena kita harus menganalisis, teman-teman. Kita harus memilih data-data yang penting sehingga poin yang diminta di dalam soal itu bisa kita tuliskan. Gitu. Terus yang kedua, kita selalu diminta untuk making comparisons. Yang artinya, ketika kita tidak selecting and reporting the main features dan tidak making comparisons, ya kita nggak memenuhi poin task achievement. Dan ketika kita tidak bisa memenuhi poin task achievement, mendapatkan skor 5 itu menjadi sangat berat untuk kita. Gitu. Oke. Gambar selanjutnya table. Nah, ini table everyone. The tables below give information about the world population and distribution in 1950 and 2000 with an estimate of the situation in 2050. Nah, kalau seperti ini, tenses apa teman-teman yang harus kita gunakan? Oke, tenses yang harus kita gunakan berarti ada tiga jenis tenses. Ada simple past tense, simple present tense, dan ada simple future. Dan yang paling penting di sini karena 1950 dan 2000 ini terjadi di masa lampau berarti past tense. Lalu 2050 ini terjadi di masa depan berarti future. Jadi yang wajib ada dua tenses yaitu past tense dan juga future. Oke. Dan selalu sama. Summarize, selecting the main features and making comparisons. Lalu bentuk soal yang keempat, pie chart. Pie chart itu diagram pie seperti ini teman-teman. Nah, soalnya kita lihat. The chart below shows the reasons why people travel to work by bicycle or by car. So, kalau bentuk soalnya seperti ini teman-teman, tenses apa yang harus kita gunakan? Nggak ada time signals here. So, what tenses that can we Present ya? use? Good job. Nah, benar sekali. Nice. Ya, jadi ketika tidak ada time signals, nggak ada kode waktu, maka simple present tense lah yang akan kita gunakan. Good. Next, picture process diagram. Diagram proses, teman-teman. Nah, kalau diagram proses seperti ini, kita lihat soalnya. Nah, biasanya kalau di diagram proses itu nggak ada keterangan tahun.
nggak ada keterangan waktu, yang artinya kita akan menggunakan simple present tense. Oke. Nah, ini ada diagram proses, ada dua gambar. Dan dua gambar ini harus kita tuliskan semua. Kita buat pembandingnya, kita bandingkan. Map. Map, teman-teman. The diagrams below shows the changes that have taken place at Queen Mary Hospital since its construction in 1960. Nah, jadi di sini ada since its Perfect ya? construction. Yes, that's right. Kalau ada since berarti perfect ya, teman-teman. Good. And multiple graphs. Multiple graphs itu dalam satu soal akan ada lebih dari satu gambar. Nah, jadi bentuknya seperti ini dan soalnya seperti ini, teman-teman. Kalau nggak ada keterangan waktu, berarti kita menggunakan simple present tense. Oke, next kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya, teman-teman. Ini adalah contoh soal dengan band yang sangat tinggi. Ini bandnya 9 ya, teman-teman, untuk contoh ini. Oke, kita lihat. The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000. Kalau dari time sinus, maka tenses yang digunakan apa nih teman-teman? Yang digunakan adalah Pasti ya. past tense, benar sekali. Nah, ini adalah gambarnya dan di sini jumlah kata yang dituliskan adalah 194 kata, tidak lebih dari 200 kata. Oke. Dan di sini walaupun hanya 194 kata, di sini tetap dituliskan dalam 4 paragraf gitu. Jadi walaupun kita mengikuti academic standard everyone, nah untuk IELTS ada exception, ada pengecualian bahwa dalam satu paragraf kita boleh tidak mengikuti standar di mana harus menuliskan minimal 4 paragraf gitu. Jadi sorry, bukan 4 paragraf, 4 kalimat. Jadi kita tuliskan dalam satu kalimat, it's okay. Dua kalimat itu nggak apa-apa. Oke? Okay? Nah, jadi strukturnya teman-teman 4 paragraf ini, paragraf pertama itu selalu diawali dengan introduction. Di mana introduction itu kita peroleh dengan memparaphrase kalimat. Jadi kita bukan membuat kalimat baru, tetapi kita membuat paraphrase-nya. Kita merestatement soal yang ada. Nah, di sini soalnya adalah the line graph. Oke, kita lihat perbandingannya di sini. Nah, ini adalah soalnya. Oke, soalnya adalah the line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000. Ini sebenarnya kalimatnya sama. Hanya maknanya sama, hanya saja di restatementkan. The line graph compares the fast food consumption of teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years. Nah, jadi kita bukan membuat kalimat baru, teman-teman. Kita membuat kalimat yang sama hanya dengan statement yang berbeda. Karena di sini yang akan dilihat oleh penguji adalah kemampuan kita dalam memparaphrase soal menjadi introduction. Oke, jadi jangan membuat kalimat baru dengan mengambil data-data yang tidak ada. Oke, dan introduction everyone, mau dia terjadi di tahun berapapun, untuk introduction itu selalu menggunakan simple present tense. Tidak ada jenis tenses lain, hanya simple present tense. We have to note it everyone. Jadi meskipun ini terjadi di tahun 1975 and 2000, kita untuk introduction-nya tetap menggunakan simple present tense. Oke. Okay? Nah, jadi di sini masih menggunakan verb satu. Nah, dalam membuat introduction ini ada guiding vocab-nya, teman-teman. Ini sudah saya share di Google Classroom. Jadi ada guiding vocab-nya, guiding paraphrase-nya yang bisa teman-teman gunakan. Ada starting-nya, ada presentation type-nya, ada verbs-nya, ada descriptions-nya. Misalnya kata the provided here. Kata the provided bisa teman-teman ganti dengan the given, the supplied, the presented, the shown. Terus diagram bisa diganti dengan figure, illustration, lalu picture, presentation, and so on.
Shows untuk verbnya bisa diganti dengan represents, illustrates, and so on. Nah, untuk yang terakhir bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini untuk introductions ya. Nah, introductions ini standarnya satu kalimat. Tapi kalau mau dipecah menjadi dua kalimat, it's okay. Oke. Miss, Ya, maaf ini untuk yes. modul yang tadi di mana Miss yang vocabulary itu Miss? Vocabulary di additional material di Google Di Classroom. Google Classroom ya, oke Iya. Miss. Nanti kita cek ya. Makasih Miss. Oke, ya, lalu paragraf kedua overview ini harus ada, teman-teman. Jadi, dalam writing task one untuk academic IELTS harus ada overview. Kalau tidak ada overview untuk kriteria coherence dan cohesion, teman-teman nggak bisa lebih dari 5. Ya, jadi harus ada overview. Overview ini adalah rangkuman dari apa yang akan teman-teman tuliskan. Jadi, untuk gambar yang ada, di sini teman-teman akan memilih two main features. Gitu. Jadi standarnya kalau 4 paragraf, kita bisa memilih two main features. Nah, two main featuresnya ini dituliskan di dalam overview gitu. Nah, di sini features yang pertama yang dipilih oleh penulis, the consumptions of fish and chips decline over the period. Lalu, features yang kedua, the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased. Yang pertama, the consumption of fish and chip declined over the period. Fish and chips, berarti ini yang pertama. Fish and chip warna merah menurun. Lalu yang kedua yang dipilih adalah amount of pizza and hamburgers that were eaten increase. Nah, jadi yang berwarna biru dan hijau mengalami peningkatan gitu. Dan dalam overview kita belum menuliskan angka ya teman-teman. Jadi tidak ada data statistik di dalam overview. Kita belum menuliskan persentase, kita belum menuliskan waktu and so on. Tidak ada data statistik yang dituliskan di dalam overview. Jadi paragraf kedua hanya ada kata. Oke. Selanjutnya detail. Nah, detail ini kita tuliskan di dalam 2 paragraf. Detail one itu adalah penjabaran dari feature yang pertama, yaitu the consumption of fish and chips decline over the period. Nah, ini dituliskan di paragraf ketiga. Lalu detail yang kedua itu diperoleh dari penjabaran yang ada di overview yang kedua, yaitu the amount of pizza and hamburgers that were eaten increase. Nah, seperti ini. Jadi, data statistik itu akan kita tuliskan di paragraf detail. Kita jabarkan di paragraf detail. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dan tenses itu tenses yang wajib digunakan itu mulai berlaku kita gunakan, kita aplikasikan dimulai dari paragraf kedua sampai keempat. Seperti itu, oke? Ya, jadi seperti ini teman-teman. I think that's it for our discussion in this evening. Ya, sampai di sini maybe you have something to ask? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Oke, silakan. Miss, Miss ini pengen tahu Miss untuk Mm-mm, yang tadi di awal kan ada do and don't ya, ada yang mm-mm, dikenakan apa seperti penalti gitu Miss. mm-mm. Miss boleh nggak Miss disebutkan dari 4 tadi yang leksikal, vocab dan segala macam itu penaltinya apa aja Miss? Boleh nggak Miss kita bikin Oke. macam bank penalti gitu Miss? Gitu aja Miss, Hmm. makasih Miss ya. Oke, ya saya ulangi lagi untuk penaltinya ya teman-teman. Kita Oke. kembali lagi ke bagian ini. Nah, untuk Ya. task achievement, penalti yang pertama adalah jumlah kata, gitu. Kalau jumlah kata di bawah batas, task 1 di bawah 150, task 2 di bawah 250, maka penaltinya tidak bisa lebih dari 5. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkhusus untuk task 1 di Academic IELTS, ketika kita menambahkan data yang tidak ada di dalam gambar. Ya, jadi misalnya di sini teman-teman, misalnya di dalam gambar fish and chips tadi, wait. Nah, di dalam fish and chips ini, ini kan terjadi di tahun 1975 sampai 2000. Terus kebetulan teman-teman tahu nih data di tahun 2026 tentang bagaimana konsumsi fast food di Australia gitu. Dan teman-teman menambahkan data itu. Nah, itu tidak boleh. Tentu saja itu akan mendapatkan
penalti gitu. Jadi kita tidak boleh menambahkan informasi yang tidak ada di dalam gambar. Ketika kita menambahkan informasi yang out of the box, out of the context, of course, you will get penalty. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk task achievement. Lalu untuk coherence dan juga cohesion, teman-teman, ini nggak ada penalti ya. Untuk yang ketiga, lexical resource. Dalam lexical resource, penaltinya itu ada di repetition. Jadi, kalau teman-teman em, ada basic word ya seperti can, have, get seperti itu teman-teman dan teman-teman selalu menggunakan kosakata itu berulang-ulang. Jadi setiap can teman-teman tuliskan can, setiap have teman-teman tuliskan have dan itu lebih dari tiga. Nah, maka penaltinya adalah untuk lexical resource skornya nggak bisa lebih dari 4. Oke. Dan yang terakhir untuk grammar. Nah, untuk grammar ini nggak ada penalti, teman-teman. Jadi, penalti itu ada di task achievement dan juga lexical resource. Seperti itu. Oke? Oke, makasih Miss. Iya, sama-sama kalian. Ya, baik. So, I think there is Miss no mau more. nanya, Miss, Oke, monggo, Kak. itu dalam bentuk penaltinya itu pengurangan nilai kah? Iya, benar, Atau Kak. bagaimana, Miss? Ya, jadi penaltinya itu nilai kita mentok di angka yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi untuk task achievement, untuk dua hal tadi nggak bisa dapat lebih dari 5 gitu. Jadi sebagus apapun tulisan kita ya mentoknya di angka 5. Gitu juga lexical research ketika kita selalu melakukan pengulangan untuk basic word dan itu over, maka ya maximum score-nya itu ada di angka 4 gitu. Jadi eh ya kita harus bisa benar-benar bisa mengontrol tulisan kita seperti itu Kak Iksan. Oke? Oke, baik Oke, Miss. kalau begitu thank you so much for asking. Ya, dan besok teman-teman kita masih akan melanjutkan diskusi kita di Writing Task One ya. Oke, di dalam Writing Task One baru lusa kita akan membahas Writing Task Two. Nanti kita juga akan membahas sedikit tentang general reading supaya teman-teman yang mungkin fokusnya adalah general training nanti bisa dapat insight sedikit walaupun hanya sedikit tentang bagaimana sih kita menuliskan writing task one untuk general training. Jadi yang untuk akademik nanti biar sekalian tahu juga general training itu seperti apa. Oke, baik kalau begitu everybody I think that's it for our discussion in this evening. So thank you so much everyone for joining my class and I will see you again tomorrow. Terima kasih, selamat malam dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.